Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sepuh, para pinesepuh ingkang kula hormati, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik ingkang kula hormati, jamaah, ibu-ibu jamaah Izzatul Ummahat ingkang kula hormati, khususipun Mas Imam Arifin sekeluarga ingkang wonten dalu menika selaku sahibul bait, sahibul hajat ingkang tansah kula hormati. Monggo kula ajak panjenengan sedaya ngambali ngaturaken puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah sanget nikmat-nikmatipun dumateng kita sedaya, terutama binikmatil iman wal Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Ugi nikmat-nikmat sanesipun ingkang ugi kathah kita sedaya saged rawuh mriki, saged makempal kanthi keadaan ingkang sae, sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal menapa menika, ugi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Masalah syukur menika saben-saben pertemuan mesti dipun emutaken awit saking pentingipun. Amargi Allah sampun berfirman wonten Surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Jadi sampun dicap manusia itu yang mau bersyukur cuma sedikit. Tapi alhamdulillah jamaah kita ini termasuk yang sedikit, karena jamaah kita ini setidak-tidaknya seminggu sekali mengadakan pertemuan, mengadakan pengajian. Itu sebagai wujud rasa syukur, bahkan komplit. Syukur secara lisan, secara hati, secara perbuatan. Kita diberi nikmat, kita mengadakan ibadah, kita beramal, mengadakan pengajian ini. Karena mendengar ayat tadi, wa qalilum min ibadiyasy syakur tadi, ada dalam kisah sebuah hadis diceritakan ada seseorang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Lalu karena di dekat situ ada Umar bin Khattab, dan heran doa kok nggak jelas. Lalu bertanya Umar itu, doa apa itu? Doa kok seperti itu? Kemudian orang tadi menjelaskan bahwa dia itu mendengar surat Saba ayat 13 tadi, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Maka aku berdoa agar aku termasuk orang-orang yang sedikit tadi. Dan alhamdulillah jamaah kita ini resmi termasuk golongan yang sedikit. Karena kita bersyukur, selalu diingatkan bersyukur. Bahkan datang ke sini ini juga wujud dari rasa syukur kita. Tapi saya pernah kegeeran tadi baca hadis ini. Ya Allah jadikanlah aku yang sedikit. Wah ini aku ini. Neng RT 11 Karangjati wingi kae do oke-oke do iso nyanyi, iso do joget. Aku sing ora iso dhewe. Berarti aku iki sing golongan sedikit iki. GR kula niku sempat. Tibae mandang dilanjutke hadis iki. Walah tibae sing disebut sedikit ki sing gelem bersyukur. Ora kok sing ora iso nyanyi. Justru sing iso nyanyi kuwi ya turut bersyukur
mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, ngeten nggih. Jadi kita resmi semuanya, baik yang nggak bisa nyanyi maupun bisa nyanyi, tetap termasuk orang-orang yang bersyukur karena kita mengadakan pengajian ini. Dan nikmat terbesar dari syukur yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Wonten pembuka tadi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami yang berupa iman dan Islam. Sebab masalah Islam niku penting banget. Saben-saben pengajian, saben-saben khotbah Jumat selalu diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa netepi Islam dan iman tadi. Nek ora iman apa ya gelem ngaji, apa ya gelem enek kayak pengajian kados menika. Jadi alhamdulillah. Salajengipun monggo kula ajak panjenengan sedaya mau selawat. Awet selawat niku nggih penting. Dalam setiap pertemuan kita itu katakan wajib ada selawatnya. Karena kalau nggak ada selawat itu nanti dalam sebuah hadis dikisahkan bisa saja nanti di akhirat itu disiksa gara-gara ngenekke pertemuan, ngenekke majelis ngados ngeten iki ning ora enek selawate. Dan nanti itu keputusan Allah, mau disiksa ya suka-suka Allah, mau diampuni ya suka-suka Allah. Tapi amane kan enek selawate ben bebas dari siksaan. Kalau badhe mau selawat mangke sareng-sareng dipun ambali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi selawat kala wau katuraken mateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha sedaya keluarganipun, sahabat-sahabatipun, ugi sedaya pendherekipun. Mugi-mugi kita sedaya menika termasuk umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun benjing wonten dinten kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten dalu menika kita sedaya rawuh mriki dalam rangka sepindah acara rutinan pengaosan Izzatul Ummahat. Yang kedua kebetulan nyarengi mengeti 40 hari ini pun Mbak Devi Yuleha kirang langkungipun sekawan dosa dinten. Pas nopo kirang niki Mas kita sing ngitung. Pas tis. Nah, mestine ini nggih pengeling-eling jenenge peringatan ki ngelikke tentang kematian. Karena cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kematian orang lain itu termasuk nasihat untuk kita. Kalau badhe cerita riyen nih, pas Mbak Devi meninggal, mungkin Mas Arifin dereng ngertos, Mbak Karti dereng ngertos, Mbak Mas Gito dereng ngertos, wong dereng teng griya. Benar-benar suatu yang mengharukan gitu. Kula niku pas dinten niku kawet enjing teng kacangan, njengok anak kula teng pondok. Dugi griya 12:30. Belum sempat salin, belum sempat sholat, dapat berita. Buruk kabeh awak kula niki. Masalah napa? Ora krungu kabar lara napa pripun, kok reteti gadah info ngeten iki. Lah kula terus mriki. Ya Allah. Ibu-ibu sing teng mriki rencang-rencangipun Mbak Devi sedaya nangis berjamaah lae dreweran gek nganggo seragam. Nembe kali niki kok saged nangis bareng ngangge seragam. Ya Allah, luar biasa Mbak Devi. Kanan.
beda karo biasane. Nunjukke yen Mbak Devi menika saat gesangipun tiyang kang sae. Pergaulannya sae, supel, suka menyapa. Jadi saat meninggal banyak yang kehilangan. Sedih haru ngaten. Jadi pas kula mriki niku ya Allah seragam nangisnya bareng neng mboten diabani, nek selawat kan biasanya diabani. Otomatis turut bela sungkawa ngaten. Lah, terus hari-hari berikutnya kula hitung-hitung, kula angen-angen. Mbak Devi iki ndek malam Jumat sakderenge pengajian Jogo Jiwo. Malam Jumat. Malam Jumat itu dalam kalender Hijriah sudah hari Jumat. Jumat awal. Bar maghrib niku kan pun ganti hari kalau hari Hijriah itu. Terus malam Setu utawi Setu awal pengaosan Izatul Ummahat tenggene daleme Mas Wiyono Mbah Syekh. Lah kok hari Ahadnya, Ahad akhir karena siang itu akhir menjelang habis hari meninggal. Jadi akhir hidupnya itu pengajian meninggal. Husnul khotimah. Amin. Akhir hidup yang indah. Kowe sing aku reti, sing tak eleng-eleng, belum yang kita nggak tahu mungkin berbakti pada orang tua, berbakti pada suami, kita nggak tahu amalannya yang lain pas mau meninggal. Yang jelas yang nampak oleh kita amalannya baik, pengajian. Maka berdasarkan ini monggo kita wedi banget yo nek ninggalke ora melu yasinan mung gara-gara hal sepele. Misale arep yasinan mangkat wegah mergo ning nyu kemukus. Kemukus baru nggih Pak Nardi. Mboten nate roe kula malah. Kula nggih dereng kok kapan-kapan kula mangsak malah. Ya. Kula nggih dereng roh. Enek pengajian malah yang pripun? Go kacamata ireng. Wis kan matur omah Disrekal. Jadi kita usahakan kecuali bojone njaluk kerok ya itu lebih penting. Jadi pengajian karo ngeroki bojone penting ngeroki bojone. Ora mangkat margo ngeroki ora apa-apa. Rumakna Riz. Ora mangkat mergo enten tamu, mboten napa-napa. Tamu kita muliakan. Bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Terus yang kalau bisa kita tinggal, yang wajib, yang lebih penting nggak apa-apa. Tapi nek hanya sesuatu yang sepele, kita hati-hati. Takutnya seperti Mbak Devi tadi, delalah pengajian ramangkat terus delalah mati gimana gitu. Nek Mbak Devi kan untung, mangkat terus delalah ninggal, husnul khotimah. Aja protes lah, wingi ngene Pak Parsimen ya ora mangkat. Nah niku kula sakit meriang ngoten. Tigang dinten kula ngambu minyak wangi men mboten mambu. Wah medeni Pak Nardi. Ning saiki men mambu mboten sah semelang. Nek diamboni remason mambu lek tetek. Mboten niki total. Flu mboten mambu. Waduh piye iki? Arep melu kok nek nulari liyane tur yo encer banget flunya itu enggak nyaman banget. Terpaksa mboten mlampah mboten rawuh. Nyuwun pangapunten nggih Pak Parsimen, Mbak Bud. Niku mboten saged tenan wong Jumatan ngawon mboten mlampah kula niku. Ora mambu babar blas minyak wangi tajem niku mboten mampu. Ning ngenten saene. Biasane kula niku nek awor Bu Sri Lestari niku mambu ketut-ketut niku mboten mambu malah niku. Rada enten untunge. Jangan terekal iki. Ning sakniki pun mambu meleh. Dados nek enten acara sing keagamaan, acara ibadah kita usahakan hadir kecuali memang ada yang sesuatu lebih penting.
Karena takutnya yang namanya mati itu kita nggak tahu kapan datangnya, di mananya kita juga nggak tahu. Kemudian ini golek-golek bahannya, masalah nggih mboten siap kok niku kula ngandalke Pak Samto. Biasanya acara ngeten iki sing maju niku sing kiyaine tenanan lho. Mboten persiapan ilmune sithik yo niki kalih golek-golek ngeten. Lah, kita datang ke sini mengeti meninggalnya Mbak Devi. Yang utama dalam acara seperti ini adalah berdoa, mendoakan, memintakan ampun. Sing paling berfungsi, paling bermanfaat untuk orang yang sudah mati itu doa atau istighfar memintakan ampun, sing paling penting itu. Jadi kita ke sini berdoa, doanya memintakan ampunan untuk Mbak Devi. Dan itu berlaku selama-lamanya, sampai kapanpun doa itu terus untuk orang-orang yang mati. Sampai generasi yang melanjutkan kita. Nanti kita nggak lanjut ya generasi yang kita. Mungkin sudah nggak kenal Mbak Devi karena sudah berjarak puluhan tahun, tetap berlaku karena asal di dunia ini masih ada orang Islam maka akan selalu berdoa. Allahumma gfirli jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa untuk semua orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan, orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Dapat doa terus asal isih enek wong Islam tong donya iki. Maka itulah pentingnya berdakwah. Aja nganti pedhot wong Islam kuwi. Supaya teko kiamat sok tetep ana wong Islam. Jadi sok di akhir zaman itu nek wis ra ana wong Islam kan kiamat lho. Pokoknya bersambung terus ada orang Islamnya. Otomatis akan mendoakan orang-orang yang mati di zaman apapun, mungkin ratusan tahun, ribuan tahun tetap didoakan kalau ada orang Islam. Maka kita itu hutang budi pada orang-orang yang berdakwah mengajarkan Islam. Yang jumlahnya di Indonesia ini sedikit, di dunia pun sedikit yang mau berdakwah menyebarkan Islam. Maka kita berterima kasih. Maka dalam doa-doa itu juga kita doakan ulama-ulama kita, mujahid-mujahid kita yang berperang agar Islam itu tetap ada. Bahkan penjajah Indonesia itu kan Belanda, itu kafir itu. Inggris kafir. Kita bayangkan kalau kita dulu dijajah kalah nggak bisa merdeka. Mungkin kita ini bukan Islam mungkin. Sudah jadi Kristen atau apa. Tapi berkat perjuangan pahlawan kita dan memerdekakan Indonesia, maka kita masih eksis Islam. Maka kita berterima kasih, kita senantiasa mengingat jasa-jasanya dan kita mendoakannya saora-orane setiap hari kemerdekaan. Tapi bagi ulama-ulama tertentu itu setiap tahlilan begini ada tetap mendoakan ulama-ulama, guru-guru kita, pejuang-pejuang kita masih ada. Jadi tetap didoakan gitu. Kemudian tadi kan yang terpenting didoakan, doanya dimintakan ampunan. Doa yang populer untuk mayat ya kalau perempuan ya Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allah maghfir laha, ya Allah ampuni dia, ikfir ampuni. Warhamha, sayangi dia. Irham dari sama-sama mirip-mirip dengan Rohim, sayang. Rohman pengasih, Rohim penyayang. Rohman untuk semua makhluknya, baik yang Islam dan kafir. Tapi kalau Rohim atau Irham tadi khusus untuk orang yang Islam saja. Warhamna, sayangilah dia. Wa'afiha wa'fu anha. Maka
hapuslah dosa-dosanya dan maafkanlah dosa-dosanya. Diawali dengan ampuni, terus wa'fu anha, maafkan, dimaafkan. Karena ampuni dan maafkan tuh yo ada bedanya. Kalau kita anggap mirip-mirip, tapi katanya ada bedanya. Saya dengar dari beberapa ustadz, kalau ikfir itu ampuni, tapi datanya masih tercatat. Kalau wa'fu tadi dimaafkan, ya diampuni dosanya, ora disiksa, ning catatannya ya hilang. Jadi data hitamnya juga hilang. Nah, untuk mendoakan ini kan kondangnya kan kalau orang mati terputus amalnya kecuali 3 perkara itu. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Jika anak Adam atau manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, pun populer, mboten sah dijelaskan pun paham. Dan saat ini terbuka peluang yang sangat luas di Karangjati bangun masjid 3 sekaligus bareng-bareng. Monggo berlomba-lomba dalam kebaikan, yang punya kemampuan dan kemauan untuk memaksimalkan amal jariyah ini. Karena meskipun sudah mati, pahalanya tetap mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang punya ilmu disebarkan, baik ilmu apapun, ilmu agama, ilmu dunia, diajarkan, itu nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Apa meneh ilmunya bersambung. Bahkan ulama-ulama dulu yang hidup ratusan tahun, mungkin ribuan itu, sampai sekarang masih mengalirkan pahala hanya dengan ilmu, dengan menulis kitab atau buku. Bukunya sampai sekarang masih dibaca, dicetak ulang. Wonge wis ninggal, ning pahalanya isih mengalir. Itu ilmu yang kuat. Salah satu contohnya. Mengalir terus karena keberkahan ilmunya. Kalau nggak bisa menulis buku ya mengajarkan ilmu, ngajari sholat, ngajari baca Al-Fatihah dan lain-lain lah, banyak. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Wis ra umum, wis paham juga. Lalu yang jadi pertanyaan gimana? Seperti Mbak Devi misalnya belum punya putra. Nggak usah khawatir, selagi masih ada orang Islam tadi, tonggone ndongake, koncone ndongake, orang-orang Islam yang akan hidup di masa datang pun masih mendoakan meskipun kita sudah mati ribuan tahun. Yang penting masih ada generasi Islam. Berarti rasa semelang. Kula niki gadah rencang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Kanca SD jenenge Gianto. Niku kondang enek Gianto mesti enek Giono. Tong desa kula. Dua sejoli banget ning lanang kabeh. Delalah pas kula kelas tunggal STM. Beliau qadarullah meninggal tahun 92. Sampai sekarang ini masih saya doakan. Teman sebangku saya waktu STM setahun setelah teman saya meninggal tadi juga meninggal. Sampai sekarang masih saya doakan. Pentingnya duwe kanca soleh. Berarti aku ini termasuk kanca soleh kanggone kanca mau. Bayangkan sudah 20 tahun saya tak dongake. Apa meneh sing anyar. Ngaku soleh. Ben menyangatkan arti ben do dipikirkan gitu. Lha nek 20 tahun normalnya selali to. Tapi karena kita ingat masih sering didoakan. Jadi masa muda kula melas, kanca kampung dekat mati, kanca sekolah mati. Jadi jenengan ampun cedak-cedak kula semelange. Medeni kok dadi kanca cedak kok. Dadi nek rada cedak kula doire niku ndak mesake ben dawa umure sik. Jadi teman yang soleh juga manfaat untuk orang yang mati, orang tua yang soleh juga manfaat, tetangga yang soleh juga manfaat, saudara soleh juga manfaat, orang-orang Islam yang soleh juga manfaat.
Dadi wong Islam kuwi menak, wis rasa khawatir. Model piye tetep untung, syaratnya Islam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, syaratnya syahadat dan sholat. Syarat minimal yakin Islam itu syahadat lalu sholat. Maka mari kita sholat ini benar-benar kita jaga, jangan sampai kita lenakan. Biar kita kalau mati itu tetap dapat pahala mengalir terus meskipun udah ribuan tahun. Karena status kita Islam gitu. Itu tentang kesini mendoakan Mbak Devi. Jadi kula menghimbau jamaah Izzatul Ummahat khususnya. Mbak Devi itu kan jamaah kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita. Maka kalau kita terlintas pikiran kita, doakan, dan jamaah yang lain yang mungkin sudah meninggal kita doakan, atau keluarganya kita doakan, punya teman-teman kita doakan seperti itu. Nggak harus pas acara seperti ini, karena kita berdoa juga akan mengalir kepada kita. Itu tentang memintakan ampunan. Dan yakinlah bahwa itu boleh dan dianjurkan masalah mengistighfarkan orang mati itu. Di surat Muhammad ayat 19 itu, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kalau enggak, lil muslimina wal muslimat. Mintalah ampun atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Kemudian jam pinten iki? Mulai kewengen. 9. Oh, sih. Berarti 1 jam lagi ya. Setengah jam lagi. Kemudian membahas tentang sedikit, mboten usah khawatir. 5 menit mungkin. Ditambahi mosok ngono. Tentang kematian. Kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Enggak ada yang bisa memajukan dan enggak ada yang bisa memundurkan. Jadi pasti. Dan di mana kita enggak tahu. Jadi manusia itu yo kudune eling waspada. Semelange nek mati dalam keadaan yang tidak baik. Nek menyimak di medsos itu loh. Zaman saiki titik video. Kita tuh bisa menyaksikan kematian banyak orang lewat video-video itu. Facebook, YouTube, Instagram banyak. Kemarin tuh ada mobil berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba ada tiang listrik besar yang kabelnya banyak banget. Brek. Jatuh pas yang tempat sopir itu, padahal mobil box. Jatuhnya dari belakang, harusnya secara logika itu ngenai boxnya. Ini agak miring ngenai pas sopir, ringsek gitu. Meninggal. Kemarin juga di Bekasi ada kontainer kena anak-anak sekolah ya Pak Narti itu. 10 orang meninggal saat itu, anak-anak SD. Itu kan sudah hati-hati sebetulnya, tapi kan semua kehendak Allah. Dan kematian itu kadang mengikuti pola orang saat hidupnya, kebiasaannya. Jadi kebiasaan tertentu yang rutin banget, itu bisa jadi nanti kita dimatikan dalam keadaan seperti itu. Kadang seperti itu. Ada tahun 2017 di medsos juga saya lihat di Facebook, YouTube ada. Pas acara di Bu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa itu di Surabaya itu ada Qori Ja'far Abdurrahman pas membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat tentang kematian. Baru dapat 2 ayat, pingsan dan meninggal. Surat Al-Mulk yang ayat 2-nya itu allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu
siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Jadi kematian dan kehidupan itu ujian. Nggo ndelok menungso kuwi amale sing apik sing ndi. Lah pas baca itu kan ayat 2 tadi. Mau lanjut ke ayat ketiganya dapat sedikit gitu. Suaranya ngelokor mau ngeledak itu tambah meninggal. Di situ ada dokter dong, tempat Ibu Menteri, ribuan orang disiapkan posko kesehatan. Samping rumahnya ada rumah sakit besar, nggak tertolong juga. Saya berpikir, mbok yo nggur maca qiraah paling 5 menit mbok dirampung sik. Lagi ninggal. Yo masa nggak mau kompromi kok. Jatahe sakmono ya sakmono, urung rampung ayat 3 wis ninggal. Syukur-syukur ngasih rampung acarane, syukur-syukur wis mulih ketemu keluargane lagi ninggal. Tapi kan enggak. Terus ada lagi di Jawa Barat, Kiai Haji Jajang. Saat qiraah di tempat akhiru itu loh, walimatul urs, pengantin. Meninggal juga itu saat baca Al-Qur'an. Kalau Ja'far Abdurrahman tadi, Kiai Haji tadi kan memang qiraat nasional itu, ahli baca Al-Qur'an itu terkenal. Ustaz Jajang juga meninggal saat baca Al-Qur'an. Ada videonya juga itu. Ada lagi setahun yang lalu, pas Agustus seperti ini, Ustaz Usep saat ngijabke mempelai itu mau bimbing syahadat. Jadi sudah baca syahadat dua-duanya. Pingsan dan meninggal juga. Karena ya kebiasaannya memang ngijabke wong maca syahadat, mati yang indah dalam keadaan baca syahadat terus meninggal. Ada videonya juga. Terus banyak juga itu ulama yang ceramah meninggal, sedang sholat meninggal, terekam CCTV, itu banyak banget. Jadi biasakan yang baik-baik. Takutnya pas mati itu ya pas seperti kebiasaan kita. Ada lagi di medsos juga barusan. Ada ibu-ibu habis melahirkan, saking senenge pengen lomba 17-an balap karung, meninggal juga itu. Anaknya baru 2 bulan. Jadi arep menang gitu. Sampai garis pertama kan membalik, saat balik itu tersungkur dan meninggal. Ada lagi ibu-ibu di acara hajatan ada musik begitu, ikut nyanyi dengan penyanyi utamanya. Joget tadi. Sedang joget-joget di Jawa Barat ya, Pak? Mesti nyawer. Enggak, perempuan ya. Perempuan. Kalau nyawer biasanya laki-laki. Tapi Mbak Narvin nyawer juga ya? Itu tersungkur dan meninggal juga. Itu di Jawa Barat. Di Cirebon, Indramayu juga ada pembawa acara. Lagi midun gojekan karo penonton. Joget-joget guyonan lah. Terus naik ke panggung seperti gelisah gitu, saya lihat di videonya itu. Ke belakang pemain musik, minum, tahu-tahu digotong turun dari panggung, meninggal juga. Jadi bab mati itu nggak ada yang tahu tempatnya, nggak tahu kapannya dan sedang apa. Jadi kalau melihat seperti itu kita ini takut banget ya. Nggak pasti banget meninggal itu. Maka saya berpesan, sesibuk apapun kita, kesukaan kita apa saja, jangan pernah lupa zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi kita itu jangan sampai pernah lupa Allah dalam waktu yang panjang gitu loh. Misalnya lagi seneng-seneng, nanti ya terus kelingan meneh. Lagi ngopo, kelingan meneh. Usahakan seperti itu. Ojo pedot-pedot zikrullah. Karena kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur atau ingkar. Jadi mungkin hanya ini yang saya sampaikan, karena bahannya juga cari-cari, karo mikir.
kita sesuaikan dengan tema hari ini, yaitu memintakan maaf, memintakan ampun untuk almarhumah Mbak Devi. Nggak harus di saat seperti ini. Setiap kita ingat, kita doakan. Bukan ini Mbak Devi, siapapun, kita teman kita, sahabat kita, leluhur-leluhur kita doakan. Karena kita nanti juga akan didoakan oleh generasi kita yang akan datang. Jadi kita semakin berbuat baik, nanti kita juga akan mendapat balasan yang baik juga. Kula kinten cukup semanten mawon, mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged menambah wawasan, saged kita renungkan, jadikan motivasi. Jika baik dikerjakan, jika buruk ditinggalkan. Kita benar-benar mengingat bahwa zaman ini zaman tua. Bahkan orang mati saat ini semakin unik-unik, aneh-aneh. Kadang nggak sakit meninggal, kadang sakit juga meninggal. Yang nggak sakit masih muda, tahu-tahu juga tidak ada. Maka siapkan amal sebaik mungkin. Hindarkan perbuatan maksiat, hindarkan perbuatan yang sia-sia, dikurangi, dan maksimalkan perbuatan yang baik. Sekian, semoga manfaat. Wa akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ya. Bagi kalau aturakan sebenarnya meneruskan pulang dan bukan pelaku kepimpinan ke Pulau